itu. Seluruh Eropa hampir membenci Jerman. Hampir seluruh Eropa membenci Jerman, berarti ini membuat Jerman terputus kegiatan ekonominya dari luar negeri. Halo Bung Tony. Selamat malam Mas Ari. Iya, Tony Rastafara ini. Oh iyalah. Bung Tony, apa aja kegiatannya ini? Akhir-akhir ini nggak banyak ya, karena sedang dibatasi juga mobilitas orang-orang seluruh dunia bisa dibilang. Oke. Ya, pada akhirnya dia kebanyakan di rumah aja. Di rumah aja. Ngurus rumah, ngurus anak, internetan. Jadi budak internet lah kira-kira. Pemakaian internet jauh lebih banyak ya saat ini. Banyak banget, gila. Tapi masih bisa kebeli kuota. Iya, masih bisa dikit-dikit. Dikit-dikit. Oke. Nah, kita nih kalau misalnya mau nyentuh ke sana terlalu dark ya. Iya. Dark banget kalau misalnya mau membahas tentang COVID virus. Aduh. Mendingan yang lain saja. Yang lain saja. Kita bahas apa? Gini nih. Saya punya asumsi nih atau gejolak di pikiran sendiri nih Bung Tony. Mungkin bisa sedikit diskusi ya tentang kesana. Mari. Ekonomi kita nih baik secara mikro atau makro ya, itu kan sedang melemah ya. Ya. Nah di situ berarti apalagi saat keadaan seperti ini, orang akan berhemat. Nah kebutuhan pokok utamanya yang jadi kebutuhan, nah itu menurun. Atau misalnya untuk lifestyle itu pasti kan menurun. Ya. Sehingga hanya memerlukan kebutuhan yang sangat pokok nih untuk kebutuhan perut. Yang primer. Yang kebutuhan primer. Nah itu. Nah dari dampak sana, sampah yang saya pertanyakan ini. Karena kan kita ini termasuk negara penyumbang sampah terbesar ya di dunia. Ya, cukup besar. Cukup besar. Dengan adanya dampak pandemi ini, daya konsumsi yang masyarakat yang mulai menurun, ya turun lah. Apakah berdampak juga nih? Ada nggak korelasinya ini? Ini pemikiran entah bodoh ya mungkin ya. Ada nggak korelasinya nih? Sebenarnya berkorelasi sekali dengan antara namanya manusia dengan kegiatan ekonominya ya, konsumsi lah ya. Iya. Itu berdampak sekali dengan produksi sampah yang kita buang. Oke. Sebenarnya kan sampah tidak jauh-jauh dari produksi juga, dari konsumsi. Kita membeli, nggak harus membeli lah. Iya, utamanya kan banyak sampah-sampah itu dari rumah tangga ya. Dari rumah tangga atau bahkan industri juga ada, tapi itu levelnya lain. Semua barang yang kita konsumsi itu sebagian besar akan menciptakan sampah. Oke. Kayak apel aja deh, kita makan apel. Buah apel kan kita tidak makan semuanya. Ada bagian yang kita buang. Tapi organik Bung. Ya, organik tidak organik ketika itu dibuang, kalau kita menganggap itu sebagai sampah jadi sampah. Oke, menarik nih. Macam itu. Nah, yang menarik adalah, kayak tadi ini, ketika kamu bilang itu organik, ada orang lain yang korelasinya organik itu masih bisa digunakan untuk hal lain, mungkin ya. Organik itu kompos lah kita buat jadi kompos lah mostly ya. Mostly kebanyakan jadi kompos. Terus tapi di sisi lain orang-orang ada yang menganggap bahwa kamu dapat bijinya ini buang jadi itu jadi sampah, berhenti di situ. Oke. Nah perbedaan pandangan terhadap sampah ini kan jadi hal yang cukup menarik gitu. Perbedaan pandangan perspektif ya berarti ya. Perspektif. Masalah sampah ini masalah perspektif. Ketika kamu melihat biji apel sebagai sampah, biji X sebagai sampah, atau ada yang lain menganggap biji sampah sebagai pupuk organik atau kompos, itu kan jadi hal yang lain lagi. Iya. Semacam itu. Lalu kalau ngomongin ekonomi Indonesia sedang menurun dan berkorelasi dengan produksi sampah kita. Iya. Aku pikir sebenarnya iya, tapi yang jadi masalah adalah pengelolaan sampahnya atau apa? Pengelolaan sampah memang iya, bisa juga. Atau habit behaviornya masyarakat? Nanti sampai ke situ. Oke. Tapi kalau untuk
sekarang Ha-ha. dengan kegiatan kita di rumah, yang kayak kalau kita bilang dengan di rumah kan kita itu jarang sekali. Ya ada sih beberapa orang yang mereka tetap mengkonsumsi barang-barang dari luar segala macam. Kita kan akan lebih banyak mengkonsumsi barang-barang yang kita produksi sendiri semacam itu. Jadi ibaratnya di satu sisi sampah menurun, iya mungkin karena kita kan membeli sayur langsung tanpa bungkusnya, gitu. Tanpa bungkus dan segala macam. Sayur misalnya kita beli kangkung pun nggak harus ada plastikannya gitu. Tapi di sisi lain mungkin juga produksi sampah ini jadi semakin tinggi. Dilihat dari aku belum lihat datanya, tapi kalau di logika saja semakin banyak orang-orang yang menggunakan ojek online ya, untuk mendatangkan makanan ke rumahnya. Nah, berbedanya adalah ketika kita makan di restorannya, kalau mereka punya piring ya, kalau mereka pakai piring gitu, kita kan yang kita produksi sampahnya kan sangat minimal. Pada akhirnya bisa dibilang sampahnya tidak banyak karena piringnya dicuci. Aku nangkep ini. Berbeda halnya ketika kita pesan untuk online itu yang datang ke rumah untuk mendistribusikan atau mengirimkan si makanan sampai ke rumah, itu kan butuh tempat. Iya. Ada tempat makanan. Media untuk membungkusnya ya. Styrofoam kah, plastik kah, apa. Dan saat itu sampai ke rumah, kita makan, kita makan. Nah, bungkusnya ini mau dikemanain? Begitu. Bungkusnya ini kan oke lah kalau ada beberapa orang yang memikir ini masih bisa kita pakai lagi kok bungkusnya. Itu oke. Tapi kan kok ya banyak ya yang berpikiran bahwa bungkusnya ini sampah kok, buang saja. Nah ini sebenarnya menjadikan tidak terlalu tidak terlalu terlihat berbeda sih aku menganggap produksi sampah kita, entah saat kita di rumah ini atau tidak. Karena polanya tadi ya. Polanya sama, caranya mungkin bisa berbeda, tapi pola dari istilahnya menganggap sampah tadi ya. Makanya itu tadi bagaimana kita menganggap sampah kan jadi hal yang sangat krusial dalam cara kita memproduksi sampah. Macam itu bagaimana kita memandang sampah. Kayak cup kamu itu ada beberapa orang menganggap itu sampah, ada juga yang bilang itu bukan sampah. Tapi yang jadi pertanyaan nih, seberapa bahaya sih sebenarnya sampah? Kalau di negara-negara maju ya yang saya baca itu, dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk listrik lah. Nah, karena kan gini, setahu saya Bung Ton ini melakukan penelitian ya terhadap sampah. Ya, ini jadi enak nih kita diskusi tentang sampah. Sampah. Di negara-negara maju iya, di beberapa berita itu romantismenya ya. Saya bisa bilang itu romantismenya, dibilang bahwa mereka masyarakat maju, mereka mengelola sampah dengan sangat baik. Dijadikan sumber energi lah. Lalu di recycle dengan baik. Tapi di sisi lain kebetulan penelitian saya di Jerman. Saya meneliti sampah di Jerman, melihat bagaimana sampah mereka dikelola. Tapi kan tidak bisa semata-mata kita mengglorifikasi menjustifikasi. Bukan mengagung-agungkan sistem pengelolaan sampah yang mereka miliki tanpa kita melihat sisi lain. Oke, menarik dari pengelolaan sampah mereka. Oke, di Jerman mereka menganggap sampah di Jerman berbeda dengan sampah yang kita anggap di sini. Kayak semisalnya dari setiap botol, entah botol bir lah atau botol-botol minuman soda, itu pasti selalu ada deposit di dalamnya. Maksudnya deposit seperti ini. Misalnya air mineral. Harganya seharusnya 10.000 per botol. Tapi kan kamu mengkonsumsi minuman itu berarti kamu memproduksi sampah yang akan berdampak pada alam. Nah, di sini pemerintah menggunakan deposit sebagai
apa ya, konsekuensi bahwa kamu merusak alam. Kok saya bilang ngomong kasarnya seperti itu lah. Jadi saya naikkan harganya. Jadi misalnya 12.500. Yang 2.500 ini saya gunakan untuk apa namanya? Saya berikan kenaikan harga untuk kamu bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang kamu lakukan. Jadi dinaikkan harganya. Kalau kamu mau mendapat 2.500 lagi, kamu taruh lagi apa namanya botol ini dalam sirkulasi ekonomi. Caranya gimana? Ya, mereka punya alat-alat tertentu untuk bisa mengembalikan apa namanya kalau lerget automat gimana bacanya aku lupa itu. Nah, jadi kamu bisa mengumpulkan botol ini, kamu masukkan ke dalam mesin, lalu depositnya yang tadi kamu terima lagi. Nah, jadi kayak bank sampah seperti itu ya? Kayak bank sampah tapi langsung. Macam itu. Nah, itu romantis sekali. Tampaknya sangat romantis. Tapi kan di sisi lain ada beberapa statistik yang mengatakan bahwa aku lupa yang mana aja ya. Tapi Jerman juga salah satu negara yang mengekspor sampah cukup besar. Entah di daerah Uni Eropa atau bahkan di luar Uni Eropa. Mereka memproduksi sampah mengekspor sampah cukup banyak. Kategori sampahnya ya, yang ketika tidak bisa di recycle atau diubah menjadi sumber energi ya mereka udah ekspor aja nih atau gimana? Itu cukup menarik. Aku tidak terlalu tahu ya masalah itu karena misalnya gini nih. Beberapa ya sampah yang aku baca dari berita, sampah-sampah dengan barang-barang merek dari Jerman yang masuk ke Indonesia. Itu sampah-sampah yang mereka sebenarnya juga bisa dimasukkan ke yang mendapatkan deposit. Jadi kok kayaknya untuk kategori sampah seperti apa yang mereka ekspor itu kok kayak agak absurd juga menurutku. Plastik juga plastik sama saja semacam itu. Jadi kayak gimana ya? Mereka bilang mereka sangat green dengan recyclingnya. Tapi di sisi lain mereka juga punya sisi gelap di mana mereka mengekspor sampah yang sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam kategori go green ini. Yang mereka bisa kembalikan lagi lalu mereka recycle lagi. Tapi nyatanya kok kayaknya mereka tidak bisa merecycle semuanya karena pada akhirnya kita juga Indonesia, Filipina juga, politika. Itu kita kurang tahu. Bisa jadi juga kan? Mungkin karena yang saya tahu negara-negara penerima sampahnya negara-negara kepulauan. Mengingat negara kepulauan kan pelabuhannya banyak banget tuh loh. Nah, jadi aku nggak tahu ada politik apa dan segala macam. Aku nggak berani berasumsi juga karena nggak ada datanya. Iya. Tapi kalau boleh ngomong sih karena negara kepulauan jadi kamu sangat mudah memasukkan barang. Kemungkinan bahkan sampah kan juga termasuk barang. Kamu bisa memasukkan barang-barang itu kayak negara-negara lain. Dan lebih hemat ya. Pengiriman lautan lebih hemat. Lebih hemat dan kuantitasnya bisa banyak sekali semacam itu. Ya, kalau kita compare ke Indonesia nih, Bung Tony. Gimana? Pasti kan ya apapun ya pasti punya sebab akibat baik dan buruk itu kan hampir selalu berdampingan nih. Untuk pengelolaan limbahnya sampah ya? Ya mulai dari tadi termasuk behavior masyarakat atau apa nih. Kenapa menjadi sangat tertarik dengan penelitian tentang sampah? Apa sebenarnya kegelisahan Bung Tony ini? Kegelisahannya sebenarnya kalau saya itu ingin mengetahui ini sih sebenarnya. Kenapa sih kok pengelolaan sampah mereka seperti itu? Nah, sedangkan kita tidak bisa seperti itu minimal mengikuti ya. Kalau dalam penelitian yang saya lakukan saya tidak mencoba membandingkan ya karena setiap daerah mereka memiliki cara dalam berkembang sendiri-sendiri. Nah, kita tidak bisa membandingkan bagaimana Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan bahkan Papua Nugini, Indonesia dengan Timor Leste. Karena variabelnya terlalu banyak karena variabel dan background kita berkembang berbeda-beda. Bagaimana lalu kalau bisa bilang bagaimana sih pengelolaan sampah di Jerman aja yang kita bilang ya. Itu bisa seperti itu, bisa dibilang bagus, mereka bisa berada dalam tingkatan teratas dalam recycle. Minimal di statistik ya. Itu karena dari sejarahnya
mereka sudah memiliki sejarah cukup panjang dalam pengelolaan sampah. Oke. Ini yang baru bisa saya telusuri. Pengelolaan sampah mereka itu sudah ada yang benar-benar bukan bagus sih, terstruktur dengan baik, itu sudah ada 125 tahun. 125 tahun. Semenjak 2000 semenjak tahun ini 125 tahun ke belakang. Sebelum kita merdeka. Lalu dari dari bagaimana mereka terkena perang dunia 1 mereka ikut, perang dunia 2 mereka ikut. Ternyata ini juga berpengaruh kepada pengelolaan sampah mereka. Mengingat seperti ini deh. Pada zaman perang dunia 1 dan 2, Jerman kan jadi musuh semua bangsa, apalagi perang dunia 2 ya. Iya. Mereka jadi musuh barat lah ibaratnya begitu. Seluruh Eropa hampir membenci Jerman. Hampir seluruh Eropa membenci Jerman, berarti ini membuat Jerman terputus kegiatan ekonominya dari luar negeri. Banyak Amerika mengembargo, Inggris mengembargo, banyak negara Eropa mengembargo mereka. Yang bisa dilakukan Jerman adalah bagaimana kita bisa berdiri sendiri, survive. Nah, pada akhirnya yang dilakukan oleh pemerintah Jerman adalah kita berdiri sendiri, dan ini pada akhirnya dalam pengelolaan sumber daya mereka ada pandangan lain. Kalau kita membaca sumber daya mungkin sumber daya alam, manusianya dan segala macam, tapi untuk masyarakat pemerintah Jerman, Jerman ya, kita perang dunia 2 saja. Nazi Jerman pada waktu itu mereka membaca bahwa ternyata sampah juga bisa jadi sumber daya. Semacam itu. Bahkan di perang dunia 1 juga iya. Jadi mereka mengumpulkan barang-barang tidak berguna yang mereka pemerintah memobilisasi perang dunia 1, kekaisaran Jerman, mereka memobilisasi ibu-ibu rumah tangga, sekolah, dan gereja, dan banyak yang lain, bahkan sampai para volunteer relawan untuk mengumpulkan sampah dari rumah tangga yang nantinya akan digunakan untuk kebutuhan berperang. Pada waktu itu masih untuk kebutuhan berperang, dari wall, lalu metal-metal, logam-logam tidak berguna di rumah kayak chandelier, tempat lilin, sendok dan segala macam, dilebur lalu nanti untuk kebutuhan berperang, macam itu. Nah, perang dunia 2 hal ini terjadi lagi. Pemerintah mengumpulkan lonceng gereja, lalu mengumpulkan sendok-sendok untuk dilebur kembali untuk berperang lagi, semacam itu. Hal ini dilakukan karena pemerintah Jerman tidak bisa mengekspor atau mengimpor barang-barang dari luar karena diembargo kan. Karena diembargo, gimana lagi dong. Nah, hal ini membuat pandangan dan kreatif jadinya pandangan yang cukup kreatif terhadap limbahnya, terhadap sampahnya. Sehingga hal kecil apapun bagaimana bisa bermanfaat nih. Baik untuk secara perang ya kalau zaman dulu, ataupun untuk kehidupan nih, kelanjutan kehidupan ya. Nah, untuk Indonesia sendiri aku pikir sebenarnya ada ya, tapi cuman aku tidak tahu tidak melihat arsip-arsipnya, belum melihat arsip-arsipnya bagaimana pengelolaan limbah kita selama ini, karena aku pikir sebenarnya ada, karena di setiap pemerintahan entah kerajaan atau apa itu mereka pasti ada pengelolaan limbahnya, cuman kita belum tahu saja. Yang jadi masalah adalah kok sekarang kita banyak melihat sampah-sampah di jalanan, semacam itu. Agak lucunya adalah saat kondisi pandemi seperti ini, nggak tahu ya apakah kamu juga melihat atau enggak, tapi aku juga cukup banyak melihat saat pandemi kok sekarang lebih banyak sampah di jalanan. Nah, semacam itu. Saya tidak sampai memperhatikan sedetail itu. Ya mungkin karena fokusnya beda ya. Fokus kita berbeda, semacam itu. Kok jangan-jangan karena personil untuk membersih sampah tidak ada, atau jadikan ini bisa kita lihat bahwa jadi kita melihat sampah tuh caranya seperti ini. Kita melihat barang-barang hasil proses barang-barang sisa konsumsi kita itu sebagai sampah kebanyakan. Tapi gini juga Bung Tony, kalau misalnya kita ke
bumi tercinta kita ya, Nusantara. Boleh. Misalnya mungkin ada sebagian orang nih yang memang dia peduli tentang bagaimana cara sampah ini akan berakhir nantinya. Mereka membawa teori kupu-kupu lah, butterfly effect, sebab akibat ya. Dari sana. Tetapi tindakan atau misalnya hubungan baik dari pengelolaan sampai ke pemerintah, mereka udah memisahkan nih. Oh, sampah kering, sampah elektronik, sampah yang bisa didaur ulang, organik segala macam udah memisahkan di rumah. Ketika dibawa ke proses akhir, kok sama aja ditumpuk nih. Ya, kan hal-hal seperti itu mengganggu juga terkadang. Karena begini ya, di Indonesia sendiri kita melihat sampah itu kok kayaknya sampah sebagai sampah. Iya. Kita melihat sampah bukan sebagai sumber daya alam. Sumber daya. Sorry. Belum tidak sebagai sumber daya. Kita lah beberapa orang mereka memilah sampah, lalu bahkan ada yang sampai mengelola sampah mereka sendiri atau mencoba memberi inisiatif kepada masyarakat untuk bisa mengelola sampah. Tapi kan sayangnya kebanyakan ini dikelola secara swasta. Iya. Swasta dengan dukungan dengan support yang sangat minim. Iya. Jadi begitu ketika baik dari secara finansial, dari secara teknologi, secara pengetahuan. Iya. Secara inisiatif itu oke. Secara inisiatif itu oke, tapi ketika inisiatif tidak ada support yang memadai, mau sebaik apapun inisiatifnya ya tetap akan kolaps gitu. Jadi yang akhirnya capek juga nih. Capek juga loh. Sangat capek sekali ketika kita berinisiatif dengan baik, kita bergerak dengan baik, tapi respon dan supportnya tidak ada, bagaimana lagi, hancur juga pada akhirnya. Sayangnya seperti itu. Kalau disupport dengan baik oleh pemerintah, ini bukan menyalahkan pemerintah ya, tapi pemerintah juga mensupport, tapi kok kayaknya kurang maksimal saja. Toh pada akhirnya kita sering melihat sampah di jalanan banyak. Ya itu masalah moral juga tadi. Tapi kalau misalnya ini diberikan support yang baik, terutama finansial ya, karena kita tidak bisa memungkiri bahwa support finansial yang baik akan memberikan satu ide, memberikan kehidupan untuk ide yang baik juga. Maksudnya ketika kamu punya ide yang baik lalu ada support finansial yang baik, ide ini hidup terus. Tapi ketika satu ide tidak dapat support finansial, terutama untuk ide-ide yang menggerakkan orang loh ya, ketika tidak dapat support ya meninggal idenya, semacam itu. Sayangnya seperti itu yang saya lihat di sini sih. Masalah terbesar sampah itu apa sebenarnya? Dari sampah ini, untuk bumi, untuk manusia, untuk apapun. Bukan, kalau misalnya gini kita bawa nih, mungkin akan sadar atau akan gerak ketika ada kebutuhan ke sana ya. Seperti Jerman tadi. Itu kan ada kebutuhan nih. Ada sebuah pressure. Sehingga ya udah, namanya wong kepepet istilahnya, dia bisa ke negatif atau ke positif. Ketika ke positif bagus biasanya. Ketika di keadaan-keadaan tertentu. Nah, sedangkan di Indonesia mungkin belum sampai ke tahap sana. Belum kepepet banget, belum ada kebutuhan yang sangat mungkin kan, sehingga itu belum, kalau di grafik kan belum sampai puncak baru nanti dia akan turun. Nah, dan sampah sendiri apa nih? Masalahnya apa nih? Semakin banyak manusia kan berarti semakin banyak produksi sampahnya juga. Jadi Thanos aja deh. Ya, kalau untuk permasalahan sampah sendiri, masalah utama sampah itu ya sampah itu sendiri sebenarnya loh ya. Ya namanya apapun, sebanyak apapun kalau itu numpuk tidak akan bagus. Apalagi sampah, ketika sampah kan kebanyakan itu mereka berakhir di satu tempat. Ya, jadi masalah adalah ketika itu berakhir. Berakhirnya. Sedangkan ketika satu sampah ini berakhir kan itu baru satu. Nanti ada sampah lain yang di belakangnya berakhir numpuk dong. Numpuk dong ketika ini tidak ada yang tidak ada yang pengelolaan dengan dampak apapun. Dampak apapun pada akhirnya tinggal tunggu saja. Kayak sekarang ini di laut pun sampah sudah sangat banyak. Iya, miris sekali. Tapi kita tidak, gimana ya? Karena
sampah di laut pun itu juga akumulasi dari seluruh dunia banyak sekali semacam itu. Dan untuk ya ini lagi satu ya, ini cukup menarik ini. Di Jawa saja. Di Jawa, Jogja, kita itu untuk sampah yang berimbas langsung ke alam dari hal yang sangat kecil ya. Kalau kita tahu dulu orang-orang Jogja, iya, mereka punya tanah yang luas. Mereka bisa dilihat dari rumah deh, halamannya pasti sukanya yang luas. Kita punya kubangan sampah, kita punya lubang sampah yang kita gali di depan atau di belakang rumah. Oh iya, itu pun besar ya, dalam besar. Dalam besar, kita bisa buang apapun di sana. Buang orang, sampah masyarakat. Boleh. Nah, masalahnya adalah dulu yang orang-orang buang di dalam lubang ini adalah barang-barang yang bisa busuk dan hancur. Oke. Nah, cara pengelolaan sampahnya masih ada. Melubangi tanah, lalu membuangnya itu masih ada. Tapi yang jadi masalah adalah apa yang dibuang. Kalau dulu bisa busuk, yang sekarang tidak bisa. Nah, ini salah satu impact yang bisa langsung kena ke alam dengan kita membuang sampah plastik lah, misalnya sampah plastik atau barang-barang lain yang elektronik susah terurai. Ini kan akan ngendon di sana. Tidak jadi apa-apa kecuali menjadi sampah itu sendiri gitu, menjadi materi itu sendiri. Plastik tetap jadi plastik selama ratusan tahun, ribuan tahun, kita nggak tahu seberapa banyak. Ya akan tetap di sana dan tidak memberikan kontribusi apapun kecuali kontribusi yang apa namanya, yang negatif terhadap tanahnya itu sendiri. Oke. Macam itu. Sebenarnya pengelolaan sampahnya masih ada, cuma barang yang dibuang ini yang berbeda, yang ini menjadi masalah dalam ranah kecil loh ya. Macam itu. Akhir ya berarti ya. Masalahnya adalah di end cycle-nya, di apa, life end cycle-nya ini. Butuh kesinambungan berarti ya. Semua lini harus ada. Ya, semuanya harus ada kesinambungan dan benar harus ada proses sejarah yang panjang untuk bisa kita memandang sampah sebagai satu hal yang berbeda, semacam itu. Berat itu Bung Tony. Ya. Saya pun sendiri gini, dalam ketika mengelola Look ya, itu kan juga menghasilkan sampah. Untuk mengelola sampah pun sangat susah itu. Yeah. Baik mau dipisahkan ataupun nanti akhirnya seperti apa, ketika udah dipisahkan ternyata yang pas ngambilnya juga nanti disatukan lagi supaya gampang membawanya. Safety dari yang membawanya juga kadang nggak memikirkan, nggak pakai sarung tangan, itu kan berbahaya sebenarnya. Nggak pakai masker ya, bukan karena pandemi ya, karena kan memang safety. Namanya barang busuk ya, kita nggak tahu kan apa yang dihasilkan barang busuk. Dari situ aja sudah bingung itu. Ya sebenarnya harus ada itu ya, apa namanya, harus ada apa namanya, kantong-kantong spesifik untuk bukan maksudnya kantong, ada tempat, ada ruang-ruang spesifik untuk sampah-sampah spesifik. Maksudnya ya organik ada tempatnya, yang plastik ada tempatnya, yang kertas ada tempatnya, logam ada tempatnya. Tapi kan selama ini kita secara mentalitas orang-orang Indonesia, kita pun membuang sampah, sampah tidak, ya ada yang membedakan, tapi ada sering yang tidak, macam itu. Dan satu kresek sampah itu kita bisa kelihatan. Kita bisa kelihatan apakah dia memilah atau tidak, kelihatan itulah. Ada kalengnya, ada kertasnya, ada bungkus roti, ada apa namanya, kulit pisang atau segala macam, kita nggak tahu. Tapi itu dalam satu tempat itu sudah kelihatan bahwa kita tidak membedakan apapun. Nah, saya jadi tertarik dengan kata-kata Bung Tony ini. Sampah yang kelihatan, bagaimana sampah yang tidak kelihatan nih? How? Sampah yang tidak kelihatan. Iya, polusi visual, sampah visual, sampah suara. Itu kan berbeda cerita juga sebenarnya. Ketika jadi penumpukan akhirnya gimana ya, sampah visual kalau menumpuk itu mungkin bisa, tapi kalau sampah suara itu menumpuk susah Mas. Susah ya? Iya. Aku belum bisa melihat ada sampah suara ya. Susah numpuk. Suara kan lewat toh. Nah, visual bisa. Kita bisa lihat di mana. Di ruang-ruang mungkin ada beberapa
gambar-gambaran di ruang terbuka, atau kadang kita juga menulis sendiri segala macam gitu. Jadi sampah visual juga buat kita, hal yang tidak mengenakan mata juga. Tapi yo untuk permasalahan bagaimana kita melihat sampah visual atau suara itu kan hal yang subjektif sekali. Semacam itu. Kita melihat ini masalah bagaimana orang mempersepsikan sampah itu lagi kok sebenarnya. Kita melihat satu hal yang tidak menyenangkan di ruang publik, ada yang bilang itu, ini sampah, ini sekali sampah visual banget, ini iklan-iklan baliho dan segala macam sampah visual sekali. Tapi di sana juga ada orang yang mengapresiasi itu loh. Ini ini baliho-baliho ini bisa melengkapi suasana urban, misalnya gitu. Kan tidak jadi sampah juga pada akhirnya. Masalah mempersepsikan saja sih. Saya pikir. Nah, mungkin saya tanya nih tentang apa menurut artian atau perspektifnya Bung Tony ini tentang sampah. Apa pandangannya tentang sampah? Saya terhadap sampah ya. Iya. Sedap-sedap. Ini yang menarik. Apa itu? Saya nyimak nih. Aku masih belum bisa ngomong kalau pandanganku terhadap sampah itu sangat sempurna ya. Karena juga banyak sekali yang memandang sampah lebih bagus dari aku. Tapi untuk melihat satu sampah sebagai sampah, satu barang sebagai sampah itu dibutuhkan referensi yang banyak. Maksudnya seperti ini. Kita bisa nggak sih kita melihat nilai dari satu barang yang setelah kita konsumsi ini untuk menjadi sampah. Misalnya apapun ya yang melekat dalam di tubuh aja. Melekat dalam tubuh kita. Oke, misalnya ini pakaian jaket saya ini besok udah sobek segala macam. Sobek segala macam. Aduh, gimana ya? Ini aku buang aja kali ya. Tapi ketika aku melihat, oh ini bisa digunakan sebagai hal yang lain. Potong beberapa bagian yang bisa digunakan. Lalu aku untuk nge-patch baju yang lain, atau misalnya ini kancingnya masih bisa dipakai. Gitu. Semacam mengulur waktu sama aja. Seperti mengulur waktu, tapi kan tetap itu material itu tetap ada. Jadi kayak kalau kita melihat sampah sebagai sampah itu seperti layar-layar, kayak ada layer-layernya. Oke, misalnya kita melihat cup ini kapan dia bisa jadi sampah. Di layar pertama setelah kita minum kopi yang selesai kita minum ini, cupnya ada yang melihat itu langsung jadi sampah. Tapi di layar berikutnya karena kita melihat nilai lain ada dalam cup ini, cup ini di sisi lain ada nilai bentuknya. Karena bisa digunakan sebagai wadah lagi. Dajal gitu. Tapi di bawah lagi, di layar bawahnya lagi, kita saring lagi nih, misalnya cupnya sudah rusak, ini kertas. Di sana ada teknologi yang bisa memproses kertas ini menjadi satu barang lain. Nah, itu layar berikutnya lagi. Ini masih bisa digunakan ini lagi. Ya semacam itu. Jadi bagaimana sampai akhir lah nanti. Sampai benar-benar ini tidak mungkin digunakan lagi. Semacam itu. Kalau aku mencoba melihat sampah seperti itu, maksudnya sampai di level mana sih sampah ini tidak bisa digunakan, barang ini benar-benar tidak bisa digunakan lagi sampai ini menjadi sampah. Semacam itu. Jadi kita coba, ini aku masih sedang mencoba hal itu sih, bukan berarti aku orang yang sangat sempurna sampai bila bertemu dengan orang lain mungkin pandangannya tentang sampah tadi malah lebih banyak lagi layernya ya. Mungkin ada orang yang lebih banyak lagi pandangan tentang layar-layar sampah mereka, tapi untuk bisa melihat satu barang sebagai sampah lebih baik loh ya. Kita mencoba melihat nilai apa saja sih yang ada di dalam sampah ini, dan nilai-nilai yang kita lihat ini nanti kan menciptakan layer-layer itu loh, sampai mana satu barang bisa kita kategorisasikan sebagai sampah, semacam itu. Jadi kayak menjadi Jerman tadi, ketika mereka melihat barang yang bisa jadi dianggap sampah itu ternyata bukan sampah juga, karena mereka memiliki layer yang lain tadi, semacam itu. Itu berat banget kalau membawa sampai sana, butuh kayak misalnya atau kultur atau behavior, terus pendidikan segala macam, bisanya mampu sampai sana nih, atau ya kebiasaan-kebiasaan misalnya adatnya.
Karena panjang, enggak juga. Enggak juga sih sebenarnya, bukan ya itu juga relevan bagaimana kita melihat sampah karena proses sejarah kita ya. Atau proses sejarah yang terjadi selama ini. Tapi untuk melihat satu barang menjadi sampah itu sebenarnya bukan cuman juga sih, butuh proses yang panjang juga. Itu dibutuhkan satu referensi tadi sih kupikir untuk bisa melihat satu barang sampai ke level sampah tadi. Iya, seperti itu. Oke. Sampah. Melihatnya perspektifnya ya. Iya, bagaimana perspektif sampah tadi. Oke, Bung Tony. Ada yang ingin disampaikan lagi untuk penutup ini? Sudah gitu aja deh. Sudah cukup. Berarti apa nih kesimpulannya? Atau tentang sampah deh, sederhananya tentang sampah menurut versinya Bung Tony. Sampah itu masalah perspektif. Sampah masalah perspektif. Iya, sampah itu masalah perspektif. Semua barang yang kita produksi, yang kita konsumsi itu akan menciptakan sampah. Tapi ada bagaimana perspektif kita untuk sampai menciptakan sampah ini, ada prosesnya sampai kita menciptakan sampah. Tadi itu butuh layer-layer tadi. Semakin aku pikir akan semakin bagus ketika layer kita semakin banyak. Nah, dan ini nanti juga akan mengarahkan kita kepada barang-barang apa saja sih yang harus kita konsumsi agar meminimalisir sampah ini tadi, kayak gitu. Oke, Bung Tony. Terima kasih kesempatannya ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Sampai jumpa di lain-lain waktu di podcast selanjutnya. Oke, cukup sekian. Ciao.